Baik, mungkin kalau dalam teori jiwa itu dinamik, ada yang menggunakan ilmu kedokteran barat, ada juga yang menggunakan ilmu kedokteran timur. Yang kita tahu itu ada beberapa metode-metode pelayanan untuk penanganan ODGJ. Salah satunya kalau untuk pelayanan kedokteran timur itu kan ada yang namanya pelayanan menggunakan sistem religi. Ya, yang kita tahu kan seperti ada penanganan seperti di Inaba, terus juga ada beberapa alternatif. Nah, kalau di kita juga kalau dari ilmu kedokteran barat ya seperti kita sebagai perawat dan sebagai dokter. Nah, kalau untuk perawat itu sendiri sebenarnya ada MIK nih. Nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana untuk pelayanan secara kedokteran barat dan kedokteran timur sebenarnya. Itu kalau kedokteran timur itu lebih ke konseling saja. Untuk selanjutnya, saya pada saat ini akan menjelaskan kalau tentang textbook mungkin sudah teman-teman sudah lebih paham lah, lebih ahlinya malah lebih senior dibanding saya. Nah, tapi kalau saya lebih ke ini praktisi di lapangan. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan tentang pendahuluan dulu, terus penjelasan tentang kedaruratan psikiatri, askep pasca rawat inap, terus terapi-terapi yang biasa dilakukan, sama nanti praktek tentang pemasangan restrain. Pada menurut Undang-Undang 18 itu, kesehatan jiwa itu kan dibagi dua. Ada ODMK sama ODGJ. Nah, ODMK ini dan ODGJ ini yang sering kita temukan di masyarakat. Yang ODGJ biasanya yang biasa dirawat di rumah sakit dan biasanya pulang juga ini kan pas dilanjutkan di puskesmas. Nah, ini ODMK kadang kita tidak jelas. Kadang dia apakah sakit atau tidak. Itu kita akan lihat nanti dalam pemaparan berikutnya. Ini menurut Undang-Undang 18. Nah, ada juga menurut asuhan keperawatan. Kalau di asuhan keperawatan juga dibagi dua juga. Ada askep gangguan jiwa dan askep psikososial. Sama, askep gangguan jiwa ini itu menceritakan bahwa seseorang yang perlu di penanganan segera dan itu juga seseorang yang punya masalah yang harus biasanya pasien-pasien yang masuk rawat inap. Nah, terus askep psikososial itu biasanya setelah gangguan jiwanya teratasi, masuklah baru ke biasanya masuk ke dalam fase perlu penanganan psikososialnya, yaitu yang pasca rawat inap itu. Nah, dalam kesehatan jiwa itu ada namanya, kalau ini tentang respon neurobiologik. Tentang respon neurobiologik ini, mulai dari, kalau istilah kita itu ada yang namanya normal, apa tidak normal. Gitu. Nah, kalau secara teorinya memang ada adaptif sampai maladaptif. Nah, di sini, ini dalam rentang respon neurobiologik ini bisa menentukan bagaimana sih kita menentukan apakah dia berat atau tidak. Nanti kita akan patokan dari sini itu akan menentukan apakah ini perlu dirujuk atau hanya cukup rawat jalan saja atau ini perlu gawat darurat atau tidak. Ini bisa kelihatan dari sini. Dari hasil tentang respon neurobiologik ini. Nah, ini kalau untuk yang adaptif itu ya pasti berpikirnya logis, terus persepsinya masih akurat, konsisten, perilaku juga sesuai dan terus hubungan sosial juga bagus. Nah, ini ada pikiran yang kadang menyimpang, tapi dia belum betul-betul terganggu. Terus dia masih punya ada hayalan. Terus emosinya tidak stabil. Nah, ini masuk kriteria juga nanti disebutnya itu psikososial. Nah, ini yang menjadi sering masalah. Saya sering dihubungi oleh teman-teman di puskesmas itu ketika si seseorang itu sudah mulai terganggu proses berpikirnya. Dia ada waham kebesarannya, ada waham misalnya
paham paranoidnya, sehingga menimbulkan masalah-masalah di masyarakat. Nah, itu juga didasari dari situ juga ada namanya halusinasi. Terus ketidakmampuan untuk mengalami emosi. Terus ketidakteraturan dalam hubungan sosial. Terus juga ada isolasi sosial di dalam ini. Nanti ini akan sering teman-teman puskesmas ketika maladaptif ini akan menghubungi teman-teman. Nah, di Klinik Nur Ilahi saja, dari bulan Januari sampai Desember 2019 itu mendapatkan ada 488 kunjungan, terdiri dari pasien baru ada 316, dan pasien lama itu 172. Itu selama 1 tahun itu. Itu yang khusus rawat inap. Nah, kunjungan rawat inap yang baru itu ditemukan ada sebanyak 191 itu dengan halusinasi. Terus 108 itu dengan perilaku kekerasan. Terus isolasi sosial. Dan sisanya delusi. Dan ada hal-hal yang lain juga. Nah, ini kenapa muncul ke sininya sih banyak. Sebenarnya pada saat ditemukan di masyarakat atau di puskesmas, sebenarnya yang sering muncul itu adalah perilaku kekerasan. Misalnya dia pasien ngamuk, pasien gaduh gelisah, sampai menyerang dan lain-lain. Nah, ketika kita dikaji ulang, ternyata core-nya itu adalah dari halusinasi. Biasanya dari persepsi halusinasinya. Terus untuk bagaimana sih kita proses penanganannya? Nah, kita ada 3 sebenarnya. Ada komponen di masyarakat, di fasilitas kesehatan, atau panti rehabilitasi. Nah, dalam proses penanganan ini, kita nanti akan dipetakan domain-domain itu masing-masing ada. Kan di komponen ini masing-masing ada peran dan fungsinya. Kadang kan beberapa tahun yang lalu dan saya sering di beberapa kabupaten kota di luar kita ini masih saling menyalahkan, ini bagian ranah dinas sosial, ini bagian ranah dinas kesehatan. Sehingga ketika si pasien itu ditangani segera, itu akhirnya terabaikan. Lalu ya kadang terekspos di masyarakat, kadang terekspos di media. Nah, di sini ada masing-masing peran sebenarnya. Ketika dia, karena gini, berpikirnya harus semua ini biar sama. Si ODGJ ini termasuk adalah sebagai PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, tetapi dia juga mempunyai penyakit. Nah, sehingga dua kita ini harus bareng. Jadi tidak ada yang memang pada saat itu mana dulu yang sebagai penanggung jawab, mana dulu sebagai sekundernya. Nah, ini ada saat-saatnya kita juga tahu kan dari mulai menurut Undang-Undang 18 itu ada mulai dari prokes sampai rehabilitatif. Nah, itu di situ juga ada bagaimana sih nanti ada peran fungsinya di masing-masing. Nah, ini harus sama dulu persepsinya sehingga kita arahan kan tidak kayak tadi itu sampaikan bahwa ini dipingpong, dibolak-balik. Nah, ini harus terencana dari awal. Itu ujung tombaknya puskesmas sebenarnya. Nah, di sini juga. Tapi saya salut sekali, terima kasih Dok. Ini kalau Kota Bandung, saya lihat, saya terus terang ada beberapa ngisi materi di beberapa dinas kesehatan di luar Kota Bandung. Kalau saya bukan karena saya sering di Kota Bandung, ini bagus kalau untuk koordinasinya. Di sini ada komponen-komponennya, ada program-program yang betul-betul aplikatif gitu. Kalau tempat lain memang ada yang sudah mendirikan perbuknya, perwalnya, terus ada juga macam-macam, hanya sebatas seremonial. Tapi kalau di Kota Bandung saya salut, saya angkat topi lah buat Kota Bandung untuk penanganan ODGJ. Cuman saya kadang berpikir juga ini penanganan ODGJ lengkap, tapi tetap aja ODGJ jalanan tetap ada di jalan gitu Dok. Nah, dikirim terus, soalnya Pak Amai dikirim di daerah lain, dibuangnya di Bandung gitu. Nah itu mungkin itu Dok, karena wah ini Kota Bandung nih pasti ditangani, ya udah kirim kayaknya. Saya juga ada pernah nemukan kirim melalui, tapi tidak banyak, waktu itu ada 3 dikirim gitu, dikejar orangnya
dia ya udah mungkin juga itu. Karena ya baik hati Kota Bandung. Nah ini Bu ada peran fungsi pendampingan. Ini saya memetakan, ada seperti yang tadi saya sampaikan, ada di fasilitas kesehatan, ada panti rehabilitasi, dan masyarakat. Nah, di sini nih saya ada dua peran dokter dan perawat, ada peran pekerja sosial, TKSK, pendamping sosial. Kalau sekarang nih kebetulan untuk pekerja sosial, TKSK, dan pendamping sosial ini setara dengan kita, dengan perawat dan dokter. Dia mempunyai uji kompetensi. Dan ini lagi hot-hotnya hukum di tingkat Kementerian Sosial nih. Nah, kalau kita nih, karena mereka juga sama, ada undang-undang tentang pekerjaan sosial. Nah, ini saya baca semua itu ada peran fungsinya, peran fungsi di masing-masing tahapan. Contoh misalnya, ini di fasilitas kesehatan. Ketika si puskesmas menemukan kegawat daruratan psikiatri, masuk di situ. Nah, perlu perawatan misalnya di rumah sakit. Di rumah sakit itu merawat untuk kegawat daruratannya itu antara fase 1 sampai fase 3 itu 1 sampai 2 minggu. Nah, nanti saya akan lebih jelaskan detailnya tentang kegawat daruratannya. Terus setelah itu ada rehabilitasi medik atau istilah kalau di rumah sakit jiwa itu ada rehabilitasi medik atau ke ruang tenang. Nah, di sini memang pendamping sebagai PJ-nya atau kalau di BPJS itu ada namanya SKDP lah atau DPJP lah. Nah, di situ itu penanggung jawabnya dokter dan perawat. Di situ ada praktek kedokterannya terus. Nah, tidak lepas juga sebenarnya pendampingan dari sosial. Jadi nggak sampai santai-santai saja ketika ada itu untuk pekerja sosialnya sebenarnya mereka juga harus menyiapkan yang tadi sampaikan dokter regulasinya di kita sudah ada, alurnya sudah ada. Nah itu mereka menyiapkan untuk fungsi sosialnya. Nah setelah itu mereka si pasien ini pulang, masuklah ke panti atau ke rumah sebenarnya. Kalau di panti itu ada namanya panti rehabilitasi, itu ada yang menggunakan metode spiritual, ada yang menggunakan metode totok jari, ada macam-macam untuk pengobatan-pengobatan ala panti. Nah, kita ini saya ceritakan panti yang masih menggunakan secara kedokteran barat lah. Nah, di sini ini ada namanya rehabilitasi medik. Nah, kita tahu menurut Undang-Undang 38 bahwa perawat juga kan bisa ada praktek mandiri. Di sini juga untuk perawat juga peluang untuk praktek mandiri. Jadi pulang dari puskesmas bisa nih ngurus ini sebagai perawat mandiri. Di situ jelas bahwa ada disebutnya praktek di luar fasilitas kesehatan. Ini bisa dipanti, bisa digunakan. Nah, di sini juga, di sini hanya rehabilitasi medik. Nah, dari situ di panti itu komponennya kan ada perawat juga, ada pekerja sosial. Di situ perannya rehabilitasi medik. Nah, kalau di selanjutnya itu masuk rehabilitasi sosialnya. Ini pun juga perannya sebagai dia penanggung jawabnya adalah ada pekerja sosial atau TKSK atau pendamping sosial. Nah, ini proses dalam rehabilitasi. Oke, kadang banyaknya pada mayoritas hanya sekitar 10% yang masuk panti itu. Kebanyakan masuklah langsung di masyarakat. Nah, kalau di masyarakat atau di keluarga, ini sebenarnya harus ada kebersamaan antara dokter, perawat, dan pekerja sosial. Nah, itu yang saya tadi sampaikan bahwa dia sebagai manusia yang mempunyai penyakit, nah itu tugasnya penyakitnya itu, tugasnya adalah dokter dan perawat. Tetapi peran fungsi di masyarakat sebagai dia menjalankan fungsi sosialnya yaitu pekerja sosial atau pendamping sosial. Kalau sekarang atau tanggung jawab dinas sosial. Nah itu sekarang ada. Kalau kemarin saya lihat di ini sebenarnya tinggal sinkronisasi sih kalau di Kota Bandung. Ada Peksos yang pendampingan di dinas sosial itu yang kalau dulu istilahnya rumah singgah lah. Nah itu ada timnya di sana. Nah kemarin juga ada beberapa. Ada program yang hampir sama nih dok.
untuk dokter, kalau di kita kan ada home visit ya ke rumah-rumah, terus mereka juga ada namanya bimbingan lanjut. Nah, ketika dia satu pasien itu, alangkah indahnya kalau misalnya bareng-bareng peran fungsi sosialnya dilatih oleh pekerja sosial dan untuk secara klinisnya adalah kita, dokter dan perawat. Nah, ini tadi yang untuk awalnya. Nah, ini untuk kita lebih masuk ke gawat daruratan psikiatrinya. Nah, untuk kegawat daruratan psikiatri, kita ada nih supaya lebih menyimpulkan bagaimana untuk pertama kan kita sebagai perawat saja ada mulai dari pengkajian sampai evaluasi, proskep namanya. Nah, untuk mempermudah ini dalam ke kegawat daruratan atau kedaruratan psikiatri itu saya biasanya menggunakan 5W1H. Nah, apa itu 5W1H itu? Nah, ketika ada pasien yang masuk, kita kan harus screening. Kadang screening kita agak lupa. Nah, yang biasa sering itu kita menggunakan 5W. 1H. Nah, 5W1H ini biasanya ini nih. WHO. W1 kan WHO. Pasiennya itu siapa? Apakah dia sudah punya catatan medik di puskesmas atau tidak? Atau dia itu pasien baru gitu. Nah, terus siapa saja yang ketika ada kasus terjadi kegawat daruratan atau ngamuk di masyarakat, terus yang terlibat, terus menyerang siapa saja, terus kepada siapa dia yang disegani, itu penting. Misalnya dia pasien itu ngamuk di masyarakat, datang ke puskesmas, laporan bagaimana ini harus dijemput atau apa. Nah, itu nanti kita perlu itu dengan siapa, terus siapa dia, terus siapa yang disegani, siapa yang paling dibenci. Nah, karena untuk menghindarkan, berarti ada aset, ada yang harus, misalnya orang yang disegani itu, dia untuk bisa membantu kita, lebih menenangkan si pasien itu sendiri. Terus, W kedua adalah what? Apa sih yang terjadi? Coba ceritakan kronologis dari keluarganya. Kita karena perlu menggali data sebanyak mungkin. Apa saja biasanya si keluarga menceritakan bagaimana kronologis awalnya, terus apa juga yang terjadinya, misalnya sampai merusak apa saja, terus kekuatannya bagaimana. Nah, itu akan digali juga. Terus kapan dia mulai melakukan kekerasan? Karena kita akan tahu apakah dia betul-betul akut atau dia pernah punya riwayat juga dengan kekerasan. Misalnya, kapan sih dia mau mulai kekerasannya? Apakah dekat-dekat ini? Atau dia sudah misalnya sering? Terus dia ada juga misalnya riwayat bunuh diri misalnya? Atau ada durasinya sebagaimana? Apa persisten dia atau hanya sewaktu-waktu? Nah, itu perlu digali juga. Terus, di mana dia pasien tersebut melakukan kekerasan? Apakah dia terus di rumah saja? Atau dia misalnya di luar? Atau misalnya tempat publik? Itu harus tahu juga. Kita untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang dampak terhadap ketika dia terjadi gawat darurat. Terus, what yang tadi, itu apa juga stresornya? Dia. Nah, stresornya yang dia harus kita jelas melakukan apa saja juga dia. Terus pemicunya apa? Kalau di ilmu keperawatan ada namanya presipitasi. Itu harus jelas juga. Terus why? Mengapa dia melakukan tersebut? Apakah dia karena terpengaruh oleh zat adiktif atau tidak? Atau dia juga untuk bersenang-senang, ada juga yang pasien misalnya dia ngamuk hanya bersenang-senang, atau misalnya dia ada pasien-pasien yang histerikal, yang tadi yang puskesmas mana tuh nanya, ini gimana saya dia bipolar terus dia pingsan, terus dia pinginnya alprazolam. Nah, itu bisa potensi yang histerikal itu, dia pura-pura bahwa dia bipolar, terus dia juga sebenarnya motifnya pingin mendapatkan alprazolam karena ini lagi tren nih alprazolam, golongan-golongan benzodiazepin. Ini kan masuk undang-undang
apa undang-undang tentang narkotika dan psikotropika itu masuk. Malah kalau di alprazolam atau benzodiazepin ini kalau di tes urin itu positif gitu. Bagaimana pasien tersebut melakukan sampai sejauh mana juga terjadi kekerasan pada dirinya atau orang lain. Nah ini di sini untuk setelah kita mendapatkan tadi, kita coba pilah dulu. Kita ada menggunakan GAP. Kalau di Cisarua namanya rupa namanya. Kalau itu nanti akan menilai. Nah ini ada fase kalau di rumah sakit ini bisa digunakan menggunakan skor GAP. Nah ini ada bisa dilihat apakah masuk kriteria mana. Ketika tadi yang tadi kita data terus ditemukan, nah itu kita memilihnya sampai mana? Karena treatmentnya akan berbeda. Nah kalau misalnya di masyarakat di puskesmas itu hitungannya skor paling kecil itu pasti yang berbahaya lah, yang kalau itunya gawat daruratnya tinggi. Nah di sini ada namanya skor 1 sampai 10. Itu yang paling berat. Nah, itu harus pemantauan 1 kali 24 jam. Nah, kalau di rumah sakit ada ruang fase skor 11 sampai 20 itu ada di fase intensif 2, terus intensif 3. Kalau di Nur Ilahi itu ada ruang jiwa intensif. Itu masuk di situ. Nah, di situ itu ada sampai kita kalau di Nur Ilahi itu menggunakan hanya sampai hari ketiga. Itu antara 24 jam sampai 73 jam. Bagaimana dia? Apakah? Nah, itu harus cepat-cepat teratasi kalau di Nur Ilahi itu. Kenapa Nur Ilahi hanya 5 hari itu targetnya itu gawat daruratannya 3 hari itu harus betul-betul teratasi. Alhamdulillah sejauh ini, nah untuk 5 hari itu pemantauan. Kalau sudah bagus, ya pulang. Kalau tidak, ya harus dirujuk. Nah itu. Kalau di GAP itu harus bisa menilai itu. Nah, kalau di rumah sakit jiwa itu ada namanya unit perawatan intensif psikiatri atau UPIP atau PICU, psikiatri intensif care unit. Nah itu masuk di sini nih kriteria-kriterianya. Nah ini kan kalau yang paling itu yang sering diitukan tuh bahaya melukai diri sendiri atau orang lain, persisten, parah misalnya dia sampai tidak bisa membedakan dia itu saudara atau dia itu orang tua sampai dipukul rusak lah, rumah juga dihancurkan. Nah, itu masuk ke kategori skor 1 sampai 10. Nah, ini untuk bisa menentukan bagaimana nanti itu. Nah, setelah itu sudah kita petakan, muncullah kita ada biasanya ada diagnosa yang perlu segera ditangani. Penegakan diagnosanya. Ada mulai dari ini yang sering nih di masyarakat, perilaku kekerasan atau perilaku bunuh diri. Atau perubahan sensori persepsi halusinasi. Ada juga perubahan pola pikir. Yang paling sering yang tadi itu yaitu pasien yang putus zat atau penyalahgunaan zat. Overdosis biasanya atau withdrawal syndrome. Kadang kita susah membedakan mana withdrawal syndrome atau dia itu memang betul-betul psikotik. Nah, itu harus kita petakan nanti ada. Nah, tadi setelah penentuan hasil GAP-nya, terus kita sudah penentuan diagnosanya, seberat apa, kita bagaimana, berarti kan kita harus memutuskan, ini harus dievakuasi, harus dirujuk. Biasanya kan ada timnya ya, kita di klinik, di puskesmas itu ada timnya. Ini ada yang melalui 119, ada juga kalau dulu mah ada Garda ya. Terus juga kalau sekarang ini. Nah, yang paling perlu kita laksanakan adalah ada 3 aman. Pertama, amankan dulu diri kita dulu sendiri. Petugas dulu aman dulu nih. Betul sudah siap, sudah aman. Nah, cakap. Oke. Kalau belum siap, belum aman, jangan. Wah, itu bisa-bisa kita menjadi sasaran perilaku kekerasannya. Terus juga ada aman pasien. Ini harus juga aman. Terus yang terakhir adalah aman lingkungan.
Nah, ini untuk aman petugas, lindungi diri Anda. Lindungi diri Anda itu pastikan petugas itu aman yang tadi saya sampaikan. Terus jangan lupa, itu pakaian sebagai perawat pakai, sebagai dokter pakai. Karena apa? Mereka akan menilai sebagai, wah saya nih ketemu perawat. Ini kalau perawat berasumsi mereka itu bahwa akan menolong saya gitu. Kalau misalnya pakaian sama dengan yang lain, wah ini bakal nyerang saya, apalagi yang tipe-tipe paranoid. Kalau dia itu kan menyadari juga sebenarnya dia punya masalah. Wah ini perawatnya akan menolong saya nih. Dia akan lebih lunak biasanya kalau dengan menggunakan seragam. Terus kita gali juga yang seperti tadi, mengetahui sebanyak mungkin informasi sampai yang bisa yang tadi itu yang digunakan yang 5W itu. Menyiapkan tim yang terlatih untuk kita siap-siap untuk melakukan fiksasi. Nah, ini ada nih fiksasinya nih. Nanti kita bakal latihan bagaimana ini untuk melakukan fiksasi. Nah, itu harus minimal harus lebih dari 2 orang. Karena yang paling utama adalah megang tangan kanan dan tangan kiri. Terus satu untuk mengikat. Terus waspada juga kita apakah potensi menjadi objek risiko kekerasan terhadap kita atau tidak. Kalau misalnya lihat kita menyerang, harus cepat kita ganti leadernya untuk menjadi komando itu misalnya dari orang lain. Kita sebagai pembantu saja untuk sebagai mengamankan pasien tersebut. Terus harus tempat juga aman, akses pintu harus terbuka. Jangan sampai tempat sempit lah. Jadi kalau misalnya tempat sempit kita susah untuk melakukan itu. Sehingga ya perlu juga untuk keamanan. Nah, terus aman pasien yang paling utama. Sekarang kan pasien safety ya, itu harus paling utama. Itu makanya kita harus melakukannya pada petugas-petugas yang sudah terlatih. Nah, kita harus bisa menilai, cegah sedini mungkin melukai diri sendiri atau dan bunuh diri. Kadang dari pernyataan-pernyataannya kita sudah lihat sih. Terus dari tingkah lakunya juga sudah lihat apakah dia akan melakukan melukai diri sendiri. Terus juga kita lihat apakah dia membawa senjata tajam atau bagaimana. Terus kita coba berusaha untuk menjelaskan kepada pasien, terus menenangkan. Terus kita sampaikan bahwa kita bakal membantu pasien itu sendiri. Bahwa tenang Pak, saya akan membantu Bapak, permasalahan Bapak itu bagaimana, nanti saya tidak akan berikan jaminan terhadap dia itu bahwa kita itu bukan musuhnya dia. Gitu. Nah, ketika itu sudah terjalin ya oke. Nah, tapi kadang juga menjadi, wah pokoknya si petugas datang aja udah diserang. Wah, biasanya bilang, naon maneh ka dieu, kan gitu biasanya. Nah, itu bahasa-bahasa itu berarti kita harus bisa menilai. Wah, ini nggak bisa nih. Berarti harus cepat melakukan reaksi yang tadi. Ya udah oke, fiksasi gitu. Untuk tim untuk guru sergap, terutama yang pasien-pasien tipe paranoid. Nah, tapi kita juga harus siapkan juga medikasinya. Seperti yang tadi itu ada yang obat short acting yang tadi dokter sampaikan. Short acting itu sangat membantu. Cuman ketika itu kan perlu proses reaksi. Biasanya ketika disuntik itu paling cepat setengah jam baru mulai reaksi. Nggak kayak di film-film kan, ketika suntik tidur. Tapi kalau pada kenyataannya ketika suntik, wah ini nggak tidur dulu, nunggu. Nah kita juga harus bagaimana? Nah itu harus amankan dulu dengan bisa menggunakan fiksasi. Nah, terus amankan lingkungan, cegah terasa terhadap orang lain. Lakukan penilaian apakah pasien menunjukkan kecenderungan untuk melukai orang lain atau tidak. Bisa menyerang atau bisa menyandera keluarganya atau apa. Nah, terus bila perlu, karena saya juga pernah pengalaman pernah sampai mau membakar rumah. Nah, itu bila perlu hubungi kepolisian, terus pemadam kebakaran untuk menjaga backup kita keamanan. Kalau kadang tenaga si pasien ini kadang kuat, kadang dia bawa senjata, kadang kita tidak tahu. Nah, sehingga untuk membackup, menjaga yang lain juga itu harus ada dari tim kepolisian bila perlu. Tapi
Terus ada juga yang sampai menghubungi pemadam kebakaran. Sudah tim lengkap, kalau misalnya dia mau ngamuk, mau membakar rumah atau apa, itu harus disiapkan. Terus kita usahakan hindari, jangan jadi tontonan masyarakat. Kadang ketika ada kasus begini mah banyak orang tuh. Kadang gang biasa sepi, biasa rame pada nonton gitu. Nah, malah makin pusing ke kitanya. Nantinya kita juga akhirnya kan panik juga kita. Karena banyak orang, terus potensi-potensi bahayanya juga besar. Nah, itu hindari hal-hal seperti itu. Terus pasien diusahakan jangan di tempat yang sempit seperti yang tadi. Bawalah keluar kalau bisa. Untuk supaya jangan dia bisa menjangkau barang-barang yang kemungkinan menjadikan senjata buat kita atau lingkungan. Nah, itu yang paling utama. Nah, ini ada ketika itu sudah peak, oke, muncullah kegawat daruratnya itu sudah kita tangani nih si pasiennya. Sudah nih, sudah. Nah, pasien itu berikan rasa nyaman. Setelah itu berikan rasa nyaman, setelah fiksasi, setelah bawa ke biasanya ke ambulan kita ya. Ada ambulan yang biasanya atau bisa juga fiksasi di rumah juga sementara, terus berikan ketenangan. Nah, baru kita melakukan pempis dulu nih. Karena kalau di PPDGJ 3 itu ada mulai dari F0 sampai F9. Nah, untuk pertama kita fisiknya dulu. Periksa, terus data selengkap-lengkapnya dan sesingkat-singkatnya untuk merencanakan rujukannya kemana. Supaya nggak kayak tadi itu, masuk ke rumah sakit ini nggak bisa, masuk ke rumah sakit ini nggak bisa. Akhirnya kan keliling-keliling. Akhirnya yang tadi dokter bilang, bahwa berangkat dari pagi, terus pulang-pulang kadang malam perawatnya. Terus kadang jadi pemicu juga stres kepada pemegang programnya. Masuk akhirnya kan bagaimana susah juga. Nah, ini untuk membedakan mana harus kemana, terus harus apain. Nah, kita ini ada tenangan dulu pasien, pemeriksaan fisik lengkap. Mulai dari pemeriksaan fisik itu ya seperti biasa, head to toe lah. Nah, mulai dari itunya, dari kepala sampai kaki itu biasa. Tapi kalau lebih itu lebih spesifik, kalau misalnya kita bisa ini kan, bisa lebih dipersingkat. Tapi kita lebih memeriksa keadaan fisiknya. Jadi bukan hanya pemeriksaan fisik ini, tanda-tanda pida wajib, tapi pemeriksaan fisik apakah dia ada luka, apakah dia ada cedera, atau apakah dia ada memar atau bagaimana. Kita lihat dulu. Nah, terus anamnesa selengkapnya untuk rujukan. Nah, nanti akan muncul dihasilkan ada dua kemungkinan ini apakah jiwa murni atau ada kelainan neurologik. Kalau biasanya kelainan neurologik itu mungkin kemarin sudah disampaikan untuk diagnosa medisnya ya, mulai dari F0 sampai F9. Ini biasanya dari kelainan neurologik itu F0 atau kalau istilah kita gangguan minta organik. Terus sebagian juga ada yang menjadi F1. Kalau F1 itu penyalahgunaan zat biasanya. Misalnya intoksikasi alkohol atau apa. Nah, terus atau murni dia itu gangguan jiwa. Nah, itu kan harus bisa. Jadi nggak dipingpong. Nah, kemarin juga ada beberapa, kita kan ada miss nih untuk ininya. Nah, ini salah satunya ini. Nah, bagaimana kalau misalnya itu nanti saya ada panduannya nih untuk penentukan. Nah, ini setelah dia ditemukan ternyata dia itu ada kelainan neurologis atau dual diagnosis atau ada komorbidnya. Nah, itu harus tidak semua kita kan rumah sakit di Kota Bandung atau ini bisa menangani hal-hal seperti ini. Nah, ini ada kalau kita menilainya ada hanya dua kalau ketika ada dual diagnosis atau ada kelainan neurologik karena itu perlu multi layanan, multi spesialis mulai dari penyakit dalamnya, endokrin kadang, terus penyakit saraf biasanya. Nah, itu kalau di kita ada namanya yang bisa menangani itu hanya RS dan Salamun. Nah, ada juga yang di Industira lah, tapi kan wilayah luar Kota Bandung. Kalau di Kota Bandung, saya kira untuk kompetensinya untuk hal-hal seperti ini ada hanya dua, Salamun dan RSAS.
Terus, nah ternyata dia itu pengguna atau penyalahgunaan zat. Nah, kadang juga ngamuk. Harus kemana dia? Supaya ini kan ada hubungannya juga dengan penjaminan. Di mana untuk F1 itu atau penyakit karena dari penyalahgunaan zat itu tidak dijamin oleh BPJS. Nah, kenapa tidak dijamin? Karena ada pemerintah itu menjamin melalui IPWL. Namanya IPWL Kesehatan. Nah, ini sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2020 bahwa itu dijamin yang tidak mampu penyalahguna itu dijamin oleh pemerintah. Memang pemerintah itu baik sekali, yang penyalahguna saja dijamin itu, dibiayai gitu. Tapi penyalahguna bukan pengedar loh. Karena di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu mengatakan bahwa penyalahguna itu sebagai korban. Tetapi kalau pengedar ya itu urusannya polisi. Nah, kalau penyalahguna itu wajib direhab, bukan dimasuk penjara. Nah, itu masuknya di PWL. Nah, nanti rujuknya ketika ada dia penyalahguna karena mabok misalnya, karena dia pengguna alkohol, terus ngamuk, terjadi withdrawal syndrome, nah itu rujuknya ke IPWL. Di mana IPWL yang kita ada di Jawa Barat? Hanya satu IPWL kesehatan untuk rawat inap itu hanya RSJ Provinsi Jawa Barat. Itu bisa dirujuk ke sana. Tapi kalau IPWL sosial banyak juga, tapi mereka menggunakan metode-metode non-medik biasanya. Nah, oke. Terus selanjutnya, kita ada yang betul-betul gangguan jiwa murni atau tanpa kelainan neurologik. Nah, itu boleh. Kayak ke Nur Ilahi, ke RSJ Provinsi Jawa Barat juga, ke RSIS juga, ke Salamun bisa. Nah, paling kompetensinya yang Nur Ilahi dan RSJ Cisarua itu yang betul-betul yang tanpa kelainan neurologik. Nah, apa saja sih kelainan neurologik itu? Nah, kelainan neurologik itu ada beberapa. Nah, ini ada yang kelainan neurologik itu ada delirium misalnya, putus jas, atau gangguan mental organik. Tapi sebelum masuk ke situ, nanti kita akan bagaimana menentukan itu. Nah, ini kita menentukan apakah dual diagnosis atau gangguan jiwa. Nah, kita lihat dari waktu. Ketika ada pasien, dia datang, terus tangani, terus dia muncul gangguan psikotiknya atau perilaku kekerasannya itu berapa hari sih? Misalnya, apakah dia itu sudah lama atau baru beberapa hari ini saja? Nah, kita lihat. Ada juga misalnya dok, baru 5 hari ini saya gejala ini. Nah, itu harus bisa menilai apakah itu kan biasanya ketika ngamuk itu dipengaruhi oleh gejala positif. Nah, kita lihat dulu gejala negatifnya itu di mana, bagaimana, udah berapa lama sih. Nah, mungkin teman-teman tahu yang gejala negatif itu yang supaya kita runut ke belakang itu ada 5A. Abulia, anhedonia, afek tumpul, apolisi, atau alogia. Nah, itu 5A rumusnya. Nah, itu apakah sebelumnya ada riwayat itu atau tidak? Nah, itu kalau ketika dia muncul ada riwayat itu, kita kayaknya DD-nya bisa lah. Nah, tetapi kalau dia betul-betul hari ini, dia atau baru 2 hari, nah itu harus hati-hati bahwa itu bisa potensi dari penyakit fisik. Nah, misalnya biasanya yang sering muncul itu adalah pas gangguan jiwa pasca namanya tuh tipoid. Nah, biasanya kalau habis tipoid biasanya kalau di widahnya positif, munculnya gejalanya tuh mirip seperti gangguan jiwa. Ternyata dia itu bukan gangguan jiwa tapi delirium. Nah, untuk membedakan delirium itu bagaimana? Nah, kita tahu segangguan-gangguan jiwanya, saudara itu ke lingkungan atau ke adik kakaknya itu masih tahu. Iya saha. Oh, itu orang tua saya siapa namanya. Nah, ketika dia delirium itu dia tidak bisa membedakan karena disorientasi waktu, disorientasi tempat, disorientasi orang itu jelas khas itu. Ketika itu wah ini delirium itu bukan ke ini. Nah, tapi kalau misalnya dia
udah lama, nah itu berarti kemungkinan bukan delir sih, hanya psikotik murni. Nah, terus kalau kurang dari 1 bulan, kita menentukan akut atau tidak. Itu bisa kita, tapi lebih dominan yang itu, yang beberapa hari itu muncul gejala. Terus dari 1 sampai 16 kan, 1 sampai 6 bulan itu kalau jelas stresornya, ya berarti tidak ada untuk bisa dikesampingkan lah untuk gejala penyakit fisiknya, bisa. Bukan. Terus untuk laki-laki nih, kalau laki-laki umur 30 tahun ke atas, muncul gejala gangguan jiwa harus juga berpikir apakah dia demensia senilis atau yang terutama gangguan mental organik, misalnya yang kadang disebutnya itu yang penyakitnya muncul tapi disertai dengan itu, tetapi sama seperti tadi, apakah gejala negatifnya sebelum umur 30 tahun atau tidak. Tapi kalau misalnya muncul ini setelah 30 tahun, ya berarti dia harus jaga-jaga nih, apakah harus digali lagi lebih dalam, apakah dia ada penyakit fisiknya atau apa. Karena pada umumnya laki-laki itu untuk gangguan jiwa murni itu biasanya umur dari 16 tahun sampai 30. Pokoknya ini ada peserta laki-laki ya. Ini aman kalau umur 30 tahun ke atas, nih aman nih. Terus kalau untuk perempuan ini di atas 40 tahun. Karena secara statistiknya katanya umur 26 sampai 40 tahun. Jadi kalau lebih dari itu ya kita harus, terutama lansia harus, ini kalau lansia itu potensi adalah demensia, bukan jiwa murni. Itu nggak bisa dikoreksi murni sama dokter psikiater, harus 2 biasanya dengan syarat. Nah, karena hanya simptom saja biasanya. Nah, itu harus bisa menentukan, wah ini harus rujuknya kemana. Sudah bisa menentukan. Terus juga penyakitnya, yang tadi dokter sampaikan juga bahwa penyakit jantung, DM, dan neurobiologisnya. Terus juga untuk selanjutnya, nah ini ada untuk yang tadi sampaikan bahwa untuk ininya, nah ini ada sindrom neuroleptic magnum, terus delirium, terus itu ada gangguan mental organik juga, yaitu muncul tadi. Nah, itu cirinya demam setelah psikotik. Terus, nah ini untuk tahu kita ada namanya, nah untuk asuhan keperawatannya pasca itu yang kita lakukan adalah harus mengetahui komunikasi terapeutik, teknik komunikasi terapeutik. Nah ini ada namanya rumus teknik komunikasi terapeutik. Ada namanya OAR. OAR itu open question, terus afirmasi, reflection, sama summary. Atau pertanyaan terbuka, fakta-fakta yang ada itu kita sampaikan ketika dia konseling dengan kita. Nah, terus reflektif itu menyampaikan apa yang dia sampaikan, pendekatan untuk mengulang apakah dia bisa diinikan atau tidak. Itu summarizing. Nah, ini harus menentukan untuk asuhan keperawatannya. Nah, ini juga harus tidak boleh menghakimi, yang tadi sudah sampaikan oleh dokter tadi. Terus diagnosa keperawatannya, ini rumusan menurut itu kalau sekarang itu, kalau jiwa itu hanya diagnosanya tunggal. Tunggal itu kalau kita tahu perawat itu ada namanya PES, problem, etiologi, sama simptom. Nah, kalau di jiwa itu tunggal, hanya gangguan halusinasi. Kan kalau biasanya di belakangnya berhubungan dengan, nah itu ada sekarang. Jadi tunggal menurut Konas yang ketiga di PKJI. Terus waktunya sampai jam 12 ya Bu ya? 12.30 sudah dengan praktek dan tanya jawab Pak. Oh ya, siap Bu. Nah itu saya lebih ini ya. Nah ini aja di alur pelayanan di masyarakat. Nah ketika pasien itu sudah pulang dari rumah sakit,
Nah, mulai dari sini ada namanya pendekatan awal, yang tadi screening. Kalau yang NAPSA itu bisa menggunakan ASIS juga. Terus form assessment-nya menggunakan ASI. Assessment yang dari itu yang internasional itu tuh. Terus kalau yang psikotik itu pengajian analisa dari proskepnya, ini proskepnya. Tetapi kalau di masyarakat harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Pengkajiannya sama, nanti saya ada form pengajiannya, formulir rentranya juga ada, nanti saya bisa bagikan ke teman-teman. Terus, nah, nanti setelah ada pengkajian, terus analisa masalah, terus muncul diagnosa. Nah, itu kan perlu rencana perawatan. Nah, untuk untuk pengkajian dulu nih. Pengkajian ada namanya data khusus pengkajian. Data fokus pengkajian, nanti ada formulirnya saya bisa bagikan. Terus RENPA. Nah, ini kalau rencana keperawatan itu mulai dari keperawatan jiwa itu ada SP1 sampai SP4 pasien. Terus SP1 sampai dengan SP4 keluarga. SP1 itu biasanya mengajarkan kita mengenali gejala terhadap si pasien itu sendiri. Harus identifikasi, si pasien itu mengidentifikasi masalah-masalahnya dia. Misalnya halusinasi. Nah, sampai yang paling ini yang sering itu ada SP4. Kadang kalau misalnya gaduh gelisah, yang tadi gawat darurat, SP4. SP4 itu biasanya pengobatan, medikamentasa atau kolaborasi atau rencana tindak lanjut, tapi lebih ke dominan bagaimana itu cara minum obat kayak gitu. Nah, kalau di sekarang untuk gejala psikotik atau gejala jiwa itu, kalau dulu kan harus dibantah, harus dilawan. Kalau sekarang sistemnya ignore. Jadi ignore itu gini, ada pasien ketika dia itu muncul dengan wahamnya dia. Jadi targetnya setelah ke masyarakat itu tidak mesti harus hilang wahamnya itu. Wahamnya masih ada, tetapi dia di peran fungsi sosial ini jalan. Jadi si fungsi sosialnya itu dia jalan. Nah, sehingga untuk askepnya nanti saya bagikan juga untuk SP1 terus sama implementasinya ini untuk askepnya terus lampiran-lampiran. Nah, ini ada nanti saya bagikan. Nah, nanti setelah ini yang peran paling utama yang perlu diperhatikan ini. Di lingkungan masyarakat itu nanti pasien itu setelah kita mau dikembalikan kan dari rumah sakit mau pulang ke rumah. Terus si petugas puskesmas juga harus mengetahui dan nanti harus merencanakan apa yang nanti yang dilakukan di keluarga itu. Nah, ini obatnya itu siapa yang nanti yang pegang. Nah, itu harus jelas kita data. Terus latih cara pemberian obat pada keluarga yang tadi itu yang dokter sampaikan bahwa ini ada harus dicatat kayak yang obat TB itu. Nah, itu harus ke siapa. Terus kegiatan sehari-harinya apa saja itu dicatat. Itu masuk dalam SP2. Itu dicatat. Apa saja kegiatan-kegiatan. Kegiatan rutin terutama. Kegiatan sehari-hari. Terus siapa yang nanti memantau gejala di rumah? Apakah keluarganya? Atau juga ada komponen masyarakat yang peduli terhadap itu. Itu harus juga jelas. Untuk garis koordinasi juga. Terus ajarkan keluarga untuk mengenali gejala awal kekambuhan. Nah, ini penting. Ketika dia mau kambuh sudah mengenali ini gejalanya. Nah, akhirnya harus kemana? Nah, itu di gejala-gejala awal itu mulai dari kedipan matanya sampai ke ngamuk lah gitu. Terus edukasi juga keluarga. Terus kolaborasi dengan tenaga non kesehatan, yaitu dengan dinas sosial. Ini juga ada gejala-gejala yang deteksi dini tadi sudah membahas katanya kemarin. Nah, ini ada terapinya. Nah, penata laksanaan terapi itu ada tadi kan medikamentosa atau psikofarmaka. Nah, ini peran-peran perawat tadi mengumpulkan data hampir sama lah
untuk terus mengkoordinasikan obat dengan terapi modalitas yang tadi sampaikan juga pada umumnya. Nah, ini ada kalau di perawat itu namanya terapi keperawatan terapi modalitas. Nah, yang sering itu ini nih. Tetapi kalau di masyarakat ini ada kemarin saya lihat di Puskesmas Riung Bandung kalau nggak salah. Bu Sela tuh Riung Bandung ya, Bu? Ada tuh masyarakat yang komponen masyarakatnya sudah melakukan, dia belum tahu masyarakat itu dia kegiatan itu apakah terapi aktivitas kelompok atau bukan. Ternyata dia itu termasuk terapi aktivitas kelompok. Dia sudah lakukan, nah ini namanya terapi modalitas. Nah, ada terapi kognitif, ada terapi keluarga. Nah ini kalau terapi aktivitas kelompok nih posisinya ada leader, ada co-leader, ada fasilitator. Ini kalau leader itu yang menentukan nanti untuk mengarahkan lah. Kalau ini hampir sama gini, kalau leader itu sebagai moderator, tapi kalau co-leader itu sebagai MC. Kalau dalam acara kayak gini. Nah terus fasilitator itu adalah pendamping setiap pasien, atau bisa satu pendamping beberapa pasien. Terus observer itu menilai, mulai dari kegiatannya, menilai leadernya, menilai kegiatan pasien, mencatat pendokumentasian. Semua ini di observer. Terus ada juga klien. Ada tahapan-tahapannya, nanti saya bagikan juga untuk terapi aktivitas kelompoknya. Nah, sekarang kita mulai praktek nih. Praktek ada kita menggunakan SOP nih. Kita cara menggunakan strain. Nah, ini ada SOP strain kita nih. Strain. Tahu strain, Bu? Ibu Bapak? Saya sebenarnya kalau jumit itu kayak ini, kayak pasien ISOS. Jadi ini kurang interaktif, jadi enaknya kayak offline gitu. Ini kita akan coba untuk kita praktekkan. Kita ada waktu beberapa menit ya. Nah ini ada teman saya mau membantu saya untuk melakukan cara fiksasi atau strain. Bisa lihat ke mana ya ininya? Ini bisa lihat ke monitor, Ibu Bapak, ke ini. Nah ini kalau di strain itu ada beberapa strain sih sebenarnya. Ada strain yang yang pakai jas, namanya duam jas. Ada juga strain yang pakai ala bedong. Kalau bayi mah kan ada tuh yang di bedong, ada juga yang pakai gitu. Ada juga yang strain menggunakan apa namanya tuh, kayak mumi gitu, dibungkus semua. Nah, itu kalau jiwa itu lebih strainnya itu strain pengikatan ekstremitas. Ekstremitas itu kan kita tahu sendiri, mulai dari tangan, terus kaki. Nah ini ada beberapa teknik untuk strain ini. Caranya, ini cara pengikatan dulu nih. Saya nanti ada beberapa yang harus dipahami bahwa banyak yang strain itu atau pengikatan itu menjadi cedera terhadap si pasien.
Nah, ini bahannya dulu nih. Ini bahannya, ini terdiri dari ini. Kalau mau buat, ini ada talinya. Ini talinya bagusnya sama itu yang buat lebih lembutnya sih, lebih yang biasa pakai bayi itu. Apa ya itu, Bu? Tapi bisa juga kain-kain yang lain. Itu yang penting tidak mudah putus. Tapi jangan sekali-kali yang pakai yang terlalu ngejepit lah. Kayak bahan-bahan yang agak kayak kaos gitu. Janganlah. Soalnya biasanya mudah putus. Nah, juga ada juga yang di sini namanya busa nih. Busa untuk pelindung terhadap ini. Nah, ini caranya gini. Untuk pengikatannya, ini ikat seperti ini. Mungkin bisa dibuka aja nggak apa-apa untuk ininya, Bu, supaya bisa sambil interaktif. Teman-teman bisa sambil bertanya gitu ya Pak ya? Iya, iya, ha. Supaya bisa langsung sambil interaktif. Mangga Pak. Nah, ini ada untuk apa? Pengikatan tangan dulu. Ini pengikatan tangan. Ini, nah, ini menggunakan tali ikat klop namanya. Kalau ikat klop itu kayak membuat dulu yang pramuka lah. Pasti sudah tahu. Nah, ini aja. Itu ya. Klop tuh yang tali itu. Buka kertas. Kan di situ. Diikatnya. Nah, itu kalau klop itu harus 2. Kecilin. Dua. Nah, terus ikat juga bebas kalau ikatannya mah. Cuman disarankan sih ikatan klop. Cuman yang paling utama adalah masukin tangan 1 jari. Nah, ini untuk menentukan kencang apa tidak. Beroksigen. Jadi pas 1 jari. Jangan terlalu kencang supaya ada sirkulasi darah. Ya. Nah, ini harus diinikan. Sama. Ini 2 kali ikatan biasanya untuk inikan. Nah, ini sudah oke. Ini. Nah, tinggal kita semua diikat, semua ekstremitas semua ikat dengan cara tangan kanan bisa di atas atau tangan kiri bisa di atas. Jadi tangan satu di atas, tangan yang satunya lagi di bawah di tempat tidur. Ini bawah. Terus kaki juga sama, itu diikat. Nah, sebenarnya saya ingin mempraktekkan bagaimana cara menangani ketika pasien itu ngamuk. Ini Ini saya mempraktekkan, Bu, boleh ya? Mempraktekkan bagaimana cara menangkap pasien ketika ngamuk. Hadir. Ya. Nah, ini kita coba praktekkan cara megang. Nah, itu tadi cara nalinya. Kalau sekarang pertama ini harus di nih, ketika kita pasien itu ngamuk, gaduh gelisah, itu harus ada minimal 3 petugas. 3 petugas itu satu posisi di sebelah kanan, satu posisi lagi di petugas sebelah kiri. Nah, peran lagi satunya untuk mengikat. Nah, ketika kita menangkap si pasien itu sendiri, itu bisa caranya begini. Ini bisa begini, terus jatuhkan ke bawah. Jadi biar tengkurap. Atau juga
bisa menggunakan langsung dua-duanya menangkap. Nah, caranya ini yang paling utama, amankan. Jadi peran satu orang untuk petugas sebelah kanan misalnya, itu megangnya ini pegang gini, pegangnya gini tangannya, supaya tidak bisa mengepal. Karena kalau tangan dipegang gini biasanya lemas. Terus untuk mengamankan ini pokoknya sekuat mungkin tahan di sini. Atau kalau bisa bila perlu di gini juga boleh. Nah, tapi lebih ini dipertahankan. Jangan memperhatikan yang lain lagi, kecuali misalnya ada lingkungan-lingkungan yang memungkinkan ada benda pecah atau apa. Nah, si satu orang itu perannya tugasnya megang aja yang sebelah sini. Sama halnya dengan yang sebelah kiri. Sama seperti ini. Dipegang aja sekencang mungkin. Nah, karena apa, coba di kita satu orang sekuat apapun itu, kalau misalnya hanya satu tangan dia akan buat juga. Paling ya biasanya kalau itu pasien agak marah itu biasa paling ngeludahin. Nah, itulah nggak apa-apalah dikit. Kalau jadi petugas jiwa mah kalau belum diludahin sama pasien belum jadi itu. Nah, terus yang sebelah kirinya juga sama. Nah, terus yang ketika si petugas satu lagi, petugas yang 3, itu nanti satu ngikat yang seperti tadi. Nah, setelah itu semua sudah terikat, semua kalau belum di tempat tidur itu cukup tangan dulu bawa dia ke tempat tidur. Ya. Terus terlentangkan di tempat tidur baru diikatkan. Yang satu ke tangan ke atas, yang satu lagi tangan ke bawah. Terus juga kaki juga diikat. Nah, tapi sebelumnya kita harus ada komando juga. Karena kadang ada juga yang saya tadi bilang megang itu ada yang komandonya gini. Yang ini udah kepegang, yang sebelah kanan. Yang kiri belum ada yang megang. Nah, itu bisa kena pukul yang sebelah. Jadi harus bareng, harus satu komando. Pakai isyarat saja. Biasanya yang komando itu yang pegang tali. Tapi jangan kelihatan juga. Tali itu harus biasanya disembunyikan. Kalau ketika darurat. Karena kalau ketika apalagi pasien lama, kalau sudah lihat tali, wah saya pasti dirawat. Kabur itu. Nah, itu mungkin sekilas sebenarnya bisa nanti sih teman-teman bisa hubungi saya untuk lebih jelasnya. Saya bisa lah main ke teman-teman bila perlu dipraktikkan secara offline. Soalnya kemarin sempat di puskesmas kemarin itu Pasir Kaliki ya, Pasir Kaliki. Pernah itu dipraktikkan dan itu lumayan. Nah, mungkin itu Bu yang saya sampaikan. Ini lebih ke prakteknya sebenarnya lebih ke japri lah. Kalau misalnya karena saya terus terang kalau Zoom ini agak kurang, biasanya saya kalau memberikan materi itu interaktif, jadi supaya sambil jalan. Kemudian kalau dibuka tadi juga lumayan ramai juga ya. Itu kan mungkin itu Bu yang materi saya sampaikan. Kalau itunya sambil jalan dan ini juga bisa buka pertanyaan. Mangga Bu.